Al-Huda TV. Mulailah saya merealisasikan mimpi yang sudah lama itu untuk membantu tadi membuat satu metode yang bisa mudah, cepat, betul. Dan target awalnya 3 jam, tapi alhamdulillah sekarang rata-rata di 90 menit itu sudah bisa baca. Masya Allah, ya Allah. Metode Demaji ini sistemnya permainan. Jadi saya membuat 28 huruf itu menjadi sebuah bentuk yang nanti melekat dalam bentuk itu clue dari pelafalan. Betul. Jadi orang tinggal nanti tebak-tebakan gitu kan. Ini huruf apa, ini bentuk apa gitu. Ya, sehingga kalaulah orang dewasa bisa 90 menit, harusnya anak kecil juga bisa. Lebih bisa ya, lebih mampu ya. Itu juga pernah disampaikan dari para peserta yang gitu. Mungkin hampir 50 orang yang mencoba metode Demaji ini. Dan rata-rata mengatakan, saya aja udah 46 tahun bisa 1,5 jam ya katanya 90 menit. Gimana kalau anak-anak katanya? Masya Allah. Berarti menimbulkan motivasi ya buat orang-orang yang mau belajar, anak-anak kecil juga belajar. Terutama memang di lingkungan kami di Antapani itu udah siap, anak-anak kecilnya banyak sekali, dan memang sehari ini tiap hari itu anak-anak datang 60 orang ngaji itu tiap hari itu penuh gitu, anak-anak itu rame kadang-kadang gitu. Karena bentuk hurufnya beda. Betul tidak? Sama kalau saya tampilkan di sini misalkan tulisan kanji, hiragana, kita katakana, tulisan Korea bisa dibaca tuh. Padahal sama ada wa, ada ta, watashi wa, gitu kan? Ini bisa. Watashi wa aku loh bani des. Anak tona namanya wa. Dari sama ada wa, ada na, ada ta, gitu kan sama. Sama ada wa, ada na, semua sama. Kenapa kita tidak bisa membacanya? Karena bentuk-bentuk hurufnya yang beda, betul tidak? Begitu juga kalau ada orang yang dihadirkan seperti ini. Bentar, saya akan tampilkan dulu ya, bentar. Ini sudah disampaikan sebentar. Nah, sok. Apa ini? Begitu sulit lupa rehat. Apa? Yang sudah bisa baca Quran mah rata-rata seserian. Tapi kalau dihadirkan ini kepada orang yang belum bisa baca Quran, langsung tegang, mukanya memerah, matanya terbelalak, ngaderek-derek langsung, betul nggak? Panas tiris. Naonnya, naonnya. Disangkana surat naon gitu teh. Padahal ya memang begitu sulit kan. Jadi kenapa? Ini kan biasa, ini sedang viral. Tapi kenapa nggak bisa dibaca? Karena lambang bentuk-bentuk hurufnya beda, betul? Oh, itu masalah utamanya. Itu perenungan saya di kemarin. Oh iya benar, karena bentuk hurufnya beda, bukan karena pelafalan bentuk. Oleh karena itulah, kemudian saya selama pandemi tadi itu berupaya untuk menghadirkan bentuk-bentuk huruf hijaiyah dengan diasosiasikan dengan bentuk-bentuk yang mudah diingat, dan dalam bentuk itulah kemudian nanti ada clue cara pelafalannya. Dan alhamdulillah pertama kali saya mencobanya itu 3 jam secara online, dulu masih online, 3 jam. Ada orang Jogja, bapak-bapak 60 tahun online pakai Zoom, itu 3 jam. Artinya tercapai. Ya, targetan saya 3 jam untuk bisa menghadirkan bacaan itu tercapai. Tapi kemudian masih ada kesempatan saya untuk memperbaiki terus diperbaiki sampai akhirnya dari 3 jam 2 jam setengah. Dan 2 jam setengah kemudian 2 jam, sampai kemudian saya mencobakan ke beberapa mu'alaf, di antaranya ada Mr. Chat, ya, dia seorang mu'alaf dari Kanada, itu 1 jam setengah. Kemudian ada Yamamoto-san, ya, Jepang, itu 1 jam setengah. Kemudian ada Bulimisu, Cina, juga hampir sama. Kemudian saya cobakan dari tadi yang berpendidikan, kemudian kepada orang yang tidak berpendidikan, tidak sekolah. Kemarin kita datang ke pesantren Merapi Merbabu, ya, ada 2 orang tukang bangunan, tidak sekolah, bahasa Indonesianya juga tidak lancar. Diajarkan tidak kurang dari 2 jam, 1 jam 40 menit. Di antaranya ada Mas Megi, itu bisa baca surat Toha dengan baik, padahal dia belum bisa baca Quran sebelumnya. Baca surat Toha dengan baik, walaupun agak mikir-mikir lama, tapi dia bisa menyelesaikan surat Toha dari 1 halaman. Sampai kemudian ketika kita wawancara,
matanya kemudian nampak gitu kan berkaca-kaca, saking senangnya dia bisa baca Quran dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu kan ya, seperti itu. Saya ulik lagi, kemudian alhamdulillah sampai akhirnya rekor dipegang oleh 2 orang pemuda, ya, Kang Iman dengan Kang Datuk di program yang tadi balik ngopi bisa ngaji itu dalam waktu 49 menit. Kang Datuk dari buta huruf 49 menit langsung bisa baca surat Thaha. Anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ya. Itu dalam waktu 49 menit. Sengaja kita rekam pakai HP dari awal sampai akhir. Itu 49 menit dari mulai nggak bisa sama sekali sampai kemudian bisa bahasa surat Thaha. Ini beberapa testimoni yang saya ingin sampaikan ya. Tadi sudah ya testimoninya, sudah. Ada suaranya ini kan? Ini beberapa. Siap. Ini ini terempong, peserta terempong sambil ngasuh. Ya, jangan saya. Terus. Ada apa? Corona. Ada corona. Wadadan sambil ngasuh. Cek dulu. Biasa ya deh mas. Biasa. Bapak bisa. Bapak bisa. Ini yang paling tua 70 tahun. Dari Cirebon. Senang ya Pak? Ya luar biasa. I can only imagine how fast. Mr. Chat, Canada. With this method, absolutely amazing. Thank you so much for coming to my house, giving me a chance, and teaching me this tool. This is fantastic. Thank you very much. Ini Mr. Yamamoto-san 1,5 jam juga bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Mr. Yamamoto? Ya, terima kasih. Saya bisa belajar cepat. Alhamdulillah. Ini paling bodor. Paling bodor. Ini Kang Datu yang rekor 49 menit. Alhamdulillah agak terbata-bata tapi diulik lagi Ustaz. Siap. Intinya sudah tidak tahu lagi bisa baca. Ini alhamdulillah. Pengen gimana? Kalau saya suka sama metode belajarnya sih Ustaz. Sekarang saya percaya kalau baca Quran itu ternyata bisa kurang dari kemarin kan dikasih tahu 3 jam. Ternyata bisa kurang dari 3 jam ternyata. Alhamdulillah. Yang terakhir 1,5 jam sampai yang dari surat Thaha itu 1,5 jam. Nah sekarang Kang Datu sama Iman bisa dalam waktu kurang 1 jam ya, 49 menit saja. Jadi silakan teman-teman yang belajar sotah teman. Ya, buat yang masih belum bisa atau malu untuk belajar bisa dicoba dengan metodenya Ustaz Abdul Ghani, luar biasa. Metodenya keren. Ya itu sebagian peserta ya dan testimoninya, dan kita akan pelajari sekarang bagaimana metode Demaji ya yang 90 menit bisa mengantarkan orang bisa baca Quran. Pertama, hadirkan keyakinan. Karena saya mempelajari ini pun mencoba untuk menghadirkan metode ini pun karena apa? Berdasarkan sebuah keyakinan. Karena Allah telah mengatakan yassarnal Quran. Yassar itu kemudahan tanpa syarat. Mau orang Arab, bukan Arab, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua bisa memasuki atau memiliki jaminan yang sama dari Allah. Yassarna, kami telah mudahkan Al-Quran. Ya, kemudian yang berikutnya sebelum belajar yang penting relax. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini mengajarkan Demaji ini nggak bisa serius. Kalau serius nggak akan nyambung nantinya.
Kalau serius pasti gak akan nyambung. Kita menghadirkan pengajaran yang fun, ya, menyenangkan, ya. Kayak tadi kan sampai seperti itu ekspresifnya. Kenapa? Karena saya susah untuk menghasilkan. Misalkan gini, huruf da. Ada nggak huruf da di Indonesia? Nggak ada. Jadi saya harus sedang ngarang, hadirin. Jadi huruf da itu seperti nanti anaconda, di atasnya ada daun. Ada daun gitu kan ya. Jadi nanti saya berusaha menghadirkan 29 huruf hijaiyah itu dalam bentuk-bentuk yang mudah dikenal, dan dalam bentuk itulah ada clue-nya, ya. Nah, relax tapi tetap fokus. Jangan tegang, ya, nggak usah serius, dibuat santai. Kenapa? Karena sebetulnya dari awal kita tidak mengajarkan baca Quran cuman tebak-tebakan. Quran itu dihadirkan nanti di akhir. Kita ajak mereka untuk main tebak-tebakan, tebak benda, tebak bentuk, tebak kata, ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia tapi tulisannya Arab kayak tadi begitu sulit. Terus ditebak-tebak sampai nanti tidak terasa sebetulnya kita mengarahkan mereka untuk mampu membaca Al-Quran. Maka ketika disodorkan Al-Qurannya mereka terkaget-kaget sudah bisa baca. Gitu, rata-rata seperti itu, ya. Baik. Cara untuk menguasai demaji ini pertama adalah lafalkan. Contohkan dulu, ba, misalkan, ya. Kemudian tanya apa? Ba, ya. Setelah dilafalkan dengan benar, baru dijelaskan bentuknya. Setelah dijelaskan bentuk dan clue-nya, kemudian diingatkan, feedback. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ini, itu apa? Begitu terus nantinya, ya. Jadi lafalkan dan ingat clue-nya, Baik. Kita akan coba langsung mempelajari mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah, dan alhamdulillah proses mengantarkan kepada hari ini adalah terbaru. Jadi baru tadi pagi saya sebelum kesini mengoreksi kembali gitu kan. Ini terbaru. Jadi insya Allah nanti semua peserta akan kita bekali dengan file ini supaya semua teman-teman di sini bisa langsung mengajarkan, membantu teman-teman sekitarnya untuk bebas baca huruf Quran, gitu ya. Insya Allah. Baik, kita akan mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Pertama, bentuk-bentuk huruf hijaiyah dengan tema ruang makan. Jadi saya mengasosiasikan huruf hijaiyah dengan bentuk-bentuk yang ada di meja makan, di ruang makan. Pertama adalah huruf yang menyerupai dengan bentuk piring. Kan banyak yang begini ya. Saya gambarkan ini sebagai sebuah piring. Huruf pertamanya adalah huruf ba. Apa? Nah gitu ya, negaranya gitu ya. Huruf pertamanya adalah huruf ba. Apa? Oke, kalau sudah benar pelafalannya, baru kemudian langsung. Jangan berlama-lama ya. Jadi ba itu nggak usah begitu. Ya, fokus, konsentrasi, terus masuk step by step. Ya. Setelah pelafalan benar, maka terangkan. Clue untuk huruf ba tadi kan satu titik di bawah ya. Nah, clue-nya adalah satu bakwan di bawah piring. Jadi kalau ada bentuk huruf ya seperti satu bakwan di bawah piring, itu huruf apa? Begitu cara mengajarnya. Bisa. Jadi ada penekanan, lihat. Saya dikasih si bala-balanya digoyang-goyang supaya apa? Orang fokus ke bala-bala. Kemudian bentuk baknya juga saya kasih penekanan dengan warna yang khusus, dan kemudian intonasi pun saya kasih penekanan. Jadi kalau ada satu bakwan di bawah piring, itu huruf apa? Jadi orang itu mikir tinggal ngikutin Itu yang buat orang jadi senang. Kenapa? Karena mudah. Kenapa? Karena dikasih tahu sebetulnya gitu kan. Cuma dalam bentuk clue. Kalau lupa nantinya, kalau lupa ketika latihan-latihan, jangan langsung dikasih tahu itu bak loh, bukan tak itu bak, bukan. Tapi ingatkan kepada clue-nya. Ingat, clue-nya satu bakwan di bawah piring. Oh, bak. Kadang nanti ujung-ujungnya dengan gestur tubuh aja ngerti. Cuman gini aja, oh itu ya, ngerti. Dengan gestur tubuh aja nyambung nantinya. Kita akan pelajari. Perhatikan berikutnya. Ya. Kalau sudah selesai langsung huruf berikutnya na. Apa? Apa? Mana suaranya? Mantap, ya. Baik, sekarang huruf na. Perhatikan, dengan satu titik di atas, tadi di bawah kan gitu ya. Satu titik di atas. Lihat, ini piring sekarang, kalau tadi di bawahnya bakwan, sekarang sekepal nasi.
Jadi kalau ada sekepal nasi di atas piring itu huruf apa? Pinter. Bisa? Tuh, kita lanjutkan. Sekarang huruf ta. Apa? Begitu ya? Jadi senantiasa huruf berikutnya huruf ta. Apa? Sampai bisa pelafalannya. Bila perlu. Usahakan sejak awal dicontohkan yang fasih, bukan ta. Huruf berikutnya adalah ta. Pakai udara dikit, ta. Huruf berikutnya apa? Ta. Ada udara dikit. Tapi jangan lupa jadi ca. Huruf berikutnya ca, bukan ca. Ada orang masuk lebay ya kalau baca Quran ca, bukan ca. Ta, coba ta. Ta. Oke. Sekarang lihat kalau ta itu 2 titik ya di atas. Ingat clue-nya kalau tadi bakwan, sekepal nasi, sekarang lihat clue-nya apa? 2 tahu di atas piring. Jadi kalau ada 2 tahu di atas piring itu huruf apa? Pinter. Ya, ini biasa cepat emang. Ya, cepat banget. Ya. Kemudian berikutnya ya, apa? Huruf ya itu ingat Mas, ingat tadi 2 tahu. Nah, 2 tahunya sekarang lihat. Ya, jatuh. 2 tahunnya ya, jatuh. Jadi kalau 2 tahunnya sudah jatuh, bunyinya gimana tadi? Kadang-kadang saya cuma begini, ya jatuh, ya jatuh. Nanti kalau sudah lupa, coba gini, kayak si Habib, gitu kan? Orang lihat gestur kita begini, oh iya, ya. Diingatkan gestur aja tahu, iya. Kenapa? Kita sudah ngajarkan, ya jatuh. Jadi kalau 2 tahunnya awalnya di atas kemudian jatuh ke bawah, bunyinya gimana? Oke. Sekarang berikutnya sa, apa? Coba sa. Bunyinya di gigi, sa. Jangan digigit karena sakit. Sa. Ada desisnya, sa. Bagus. Bisa semua? Bagus. Ya. Sekarang perhatikan clue-nya. Clue-nya tadi kan tetap judulnya kan 2 tahu ya. Ini 2 tahu. Kalau 2 tahu, tak. Sekarang 2 tahunya dikasih bonus 1. Dikasih apa? Bonus 1. Jadi kalau 2 tahunnya dikasih bonus 1, itu huruf apa? Pintar. Ya, udah tuh. Satu bentuk yang sama sudah selesai. Tinggal menguatkan dulu, murojaah dulu. Dikuatkan dulu, tebak. Apa ini tadi? Apa ini? Nah, nanti dalam Quran ini sama. Mau pakai piring, mau pakai mangkok, sama. Pokoknya clue-nya 1 titik di atas, itu na. Sama. Ya. Baik, yang berikutnya adalah huruf apa ini? Tebak. Clue-nya apa? Tahu ya. Terus apa ini? Apa clue-nya? Oke, berikutnya apa ini? Clue-nya? Ya, jatuh. Nanti dalam Quran bisa begini bentuknya pakai piring atau ada centongnya gini. Ini sama, yang menjadi fokus adalah ini. Kalau 2 tahu jatuh di bawah bunyi gimana? Sama. Paham? Nah, nanti berikutnya tinggal latihan. Ayo praktekkan. Judul, jangan praktek, jangan tes, jangan capek. Tapi yang saya kemukakan adalah tebak. Namanya tebak bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi orang kan nggak stres. Tes baca, aduh dites tegang. Tebak-tebakan, hayo tadi nama bakwan, bala-bala kayak gitu. Nanti makin kesini makin tebak-tebakannya bukan hanya per huruf tapi per kata. Lihat, tebakan kata. Apa ini? Saya banata nasabah yana nata Nata Reza nanti ada di sini ya. Ya, tuh. Jadi nanti dari beberapa huruf yang sedang dipraktekkan dan yang sebelumnya itu dirangkai terus menjadi sebuah kalimat-kalimat yang harus ditebak. Nah, itu yang jadi senangnya sampai tadi baby shark terus udah ekspresif banget bang. Tadi ya. Jadi ketika berhasil tebakannya senang mereka, senang. Ya. Jadi nggak kerasa mereka diajak tebak-tebakan terus tebak-tebakan kata. Jadi nggak ada Al-Quran, sebelumnya nggak ada Al-Quran. Tebak-tebakan kata, ya. Kita lanjutkan coba. Singkat saja ya, singkat saja. Baik. Berikutnya adalah tema alam sekitar. Ya, temanya bentuk-bentuk yang ada di alam.
Insya Allah mohon doanya ya, sedang disusun bukunya ya. Tapi bukunya saya sedang berupaya untuk menghadirkan drama anak-anak. Jadi sebuah nanti akan menjadi sebuah kisah. Buku itu akan jadi kisah. Ada seorang anak yang akan mengajar Quran, namanya Demaji. Ya, jadi Demaji itu nanti kayak Upin-Upin gitu kan ya. Seorang anak namanya Demaji. Demaji ini punya hewan peliharaan namanya Hainan. Ya, namanya siapa? Hainan ini seekor bebek, gitu kan ya. Nah si Hainan ini ya dengan si Demaji ini nanti eksplor. Pertama makan dulu sekitar ruang makan, nanti mengeksplor alam sampai ke lautan. Sehingga nanti hasil eksplor itu bisa membaca Al-Quran, bisa mentadabburkan Al-Quran dan seterusnya. Mohon doanya sedang dibuatkan ilustrasinya, biar sekali lagi ilustrasinya bisa ramah untuk anak-anak. Sehingga ini mudah-mudahan juga bisa dirasakan manfaatnya untuk anak-anak. Biar anak-anak kita gak usah lama-lama lah baca Quran mah ya, cepat. Nanti kalau sudah bisa baca, naik level apa? Ngafal. Sudah ngafalnya bagus, sudah selesai, naik lagi memahami dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang bentuk dasarnya sama, cuma dikasih kepala. Jadi orang lihat fokusnya di kepalanya itu. Huruf pertamanya adalah huruf fa. Ini akan hilang soalnya nanti. Orang fokuskan ke sini. Ya, fokuskan di sini fa. Ya, dengan satu titik. Bunyinya adalah fa. Apa? Awas bukan pa. Karena ini guru-guru ngaji Jawa Barat ya. Jawa Barat pasti akan identik biasanya masyarakat dengan pa. Orang Sunda tidak jauh dari FT sok jadi pak. Alam taro kayak papa alar bekapi ashabil pil. Ya, tidak jual jelatil ardu jual jalha jahungkul. Ya, huruf fa. Coba fa. Ingat mirip apa kira-kira? Hah? Ular. Masa jauh. Tuh, bayangin gini, saya ingin cerita lagi dikit. Saya perenungan kemarin di pandemi pernah bekerja 36 jam non-stop. Memikirkan bentuk ini mirip dengan apa. So, makanya ibu tadi kemana-mana. Iya wajar lah. Saya pernah bu asli 36 jam non-stop. Dari mulai hari Sabtu ba'da subuh, berhenti itu zuhur. Mungkin pada jam 2 hari Minggu. Sabtu subuh berhenti, hari Minggu jam 2 baru berhenti, nggak tidur. Hanya berhentinya kalau sholat dan makan. Non-stop terus tak di depan laptop dari ba'da subuh hari Sabtu sampai hari Minggu ya jam 2 baru berhenti ke smelper gitu. Sedih tidur kan masih teng 36 jam. Orang lain rata-rata kerja 8 jam, saya 36 jam non-stop. Hanya memikirkan ini mirip apa ya. Ya, ini mirip apa? Sudah mirip apa? Saya mencari gambar yang mirip bentuknya dengan itu. Setelah itu kemudian memikirkan bagaimana ya merangkaikan dari huruf-huruf yang ada menjadi sebuah kata yang menarik. Tuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya, ini yang terbaru, versi terbaru. Insya Allah akan di-share ke ibu-ibu semua, ke teman-teman semua yang hadir di sini. Sehingga tinggal mau kita lihat tadi perjuangan teman-teman kita yang tuli. Ya, mereka dengan keterbatasannya begitu luar biasa semangatnya Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, masa kita yang Allah berikan kesempurnaan tidak ngiri dengan perjuangan mereka, kegigihan mereka, semangat mereka untuk lebih dekat dengan Al-Quran luar biasa. Ya, harus lebih semangat ya insyaallah. Baik, ini kira-kira huruf apa ini? Huruf fa tadi mirip apa? Si father ternyata. Ya, clue-nya tuh seperti si father sedang fishing dengan satu umpan. Si father di atas farahu dengan satu umpan. Ya, apa? Father sedang fishing dengan satu umpan di atas, bukan perahu, farahu. Kan huruf fa, sedang mengajar huruf fa. Si father di atas farahu dengan satu umpan sedang fishing. Pakai fa kabeh, pokoknya nama nyambung ke fa kabeh gitu kan ya. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti si father di atas farahu dengan satu umpan sedang fishing, itu huruf apa? Gitu ya, bisa? Oke. Kita lanjutkan berikutnya ko. Apa? Ko. Huruf ko ini clue-nya lihat, fokusnya tadi satu titik, sekarang 2 titik, sama ada di sini dengan 2 titik. Ya, perhatikan bentuk huruf ko ini mirip dengan sebetulnya ikan koi. Tuh, matanya bolotot 2. Kata-kata bolotot kadang-kadang cukup untuk mengingatkan kalau kemudian lupa. Ingat bolotot. Ya, jadi kalau ada bentuk huruf seperti ikan koi, itu huruf apa?
Gitu? Ya. Kemudian berikutnya, ini ma apa? Huruf ma ini bentuknya lihat mirip seperti ikan mas. Rada ngarang seetik baik. Ya. Ya. Ikan apa? Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ikan mas, itu huruf apa? Berikutnya adalah huruf H. Apa? Bukan H, bukan, tapi H. Jangan ditekan dari dada, jadi H, jangan. H. Oke, huruf H ini lihat mirip seperti ikan piranha. Ikan piranha? Tolong dibuat-buat piranha, bukan piranha biasa. Begitu cara melafalkan huruf H seperti piranha. Bukan piranha, bukan piranha. Coba H. Tuh. Jadi ingat, tadi si father sedang fishing di atas perahu dengan satu umpan, betul? Hasil mancingnya dapat ikan koi. Hebat itu ikan koi dipancing. Dapat ikan mas dan dapat ikan piranha. Coba tebak apa ini tadi? Nah, apa ini? Terus kalau lupa ingat dua otot gitu ya. Terus ma ha. Oke, sekarang coba tebak semuanya. Ko ko ba fa ko sa kona ba sa kona fa fa ya. Ngerti? Sakuba faku sakuna basa. Kenapa kona fa fa ya? Ya. Sakoba fako sakona basa. Kenapa kona fa fa ya? Oh, gitu. Coba ma, ayo lafalkan keras semuanya. Masako. Apa? Baya. Gimana rasanya? Kenapa? Ya, bisa. Oke, ada 5 bentuk dasar ya, perhatikan. Yang bentuk dasar kedua tegak lengkung begini, lihat. Huruf pertamanya adalah huruf da. Tegak lengkung, dikasih garis datar. Dikasih garis datar itu huruf da. Apa? Da. Oke, sekarang lihat cluenya. Da ini mirip dengan mulut anaconda. Kayak mulut anaconda. Jadi kalau ada bentuk huruf yang mirip dengan mulut anaconda, itu huruf apa? Mantap. Berikutnya sekarang huruf za. Apa? Huruf za ini, lihat mulut anaconda, jatuh di atasnya daun. Ada daun di atasnya. Ingat cara melafalkan huruf da sama dengan huruf za itu sama dengan da ya, ingat. Saya ulangi. Melafalkan za itu sama dengan da, hanya satu pembedanya. Da keras, za lembut. Da syiddah, za rakhawah. Ya. Jadi awalnya bilang dada, diida, tadi mah di dia dah. Kalau pakai titik jadi lembut. Tadi budada, taida, tadi mah di dia dah. Ngapain duduk-duduk ada? Oh. Lihat. Perhatikan. Semua huruf yang bentuknya sama, secara umum bentuknya sama, cuman dikasih titik, itu berubah dari keras menjadi lembut. Ta dikasih titik jadi asa. Da dikasih titik ada, au dikasih titik au, lembut. Ya, jadi lembut, Jadi bukan za, bukan za, tapi biasa dada jadi dada. Ya biida tadi di diida. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan huruf berikutnya. Allah apa? Tadi makan anakondanya, ya tadi mah anakonda. Lihat sekarang mah ekor wairah. Maksa euy. Ekor. Jadi ra itu mirip, lihat bentuknya itu seperti ekor lubang, ekor wairah. Ekor ra. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ekor, itu huruf apa? Oke, sekarang berikutnya huruf apa? Huruf sama. Lihat bentuk dasarnya masalahnya sama. Jadi harus satu cerita. Biar nggak ke distract di sini. Nah, tadi dia kan harus tetap sama. Ini judulnya adalah ekor. Nah, lihat. Kalau tadi ekornya doang, sekarang ada lebahnya di atas. Mendengung di atas ekornya. Ingat huruf za begitu ya. Bukan za. Dia bukan bersifat hamas. Za itu bersifat jahar. Perpaduan antara jahar dengan ar-rakhawah. Perpaduan antara tertahan udara dengan mengalirnya suara.
melahirkan bunyi khas yang disebut dengan sofir, di mana huruf zai sofirnya mirip dengan suara lebah. Sofir itu suara taman. Sautun zaidun yakhruju minasyafatain wa huwa yushbihu sautan nahl. Za itu mirip dengan suara lebah. Ingat, lebah bukan lebah itu tidak mendesis, tapi mendengung. Betul mirip? Nah, begitu. Jadi tidak ada udara, tidak. Jadi jangan dibalik, watini waszaitun terbolak. Taknya mendesis, watini wazzaz. As-safir. Ya, za. Nah, cluenya tadi kalau ada ekor di atasnya ada lebah, gimana dengung lebah? Za. Oke, bisa? Baik, berikutnya wa, coba. Sok, kepikiran nggak kira-kira ini ekor kan tadi sudah, jangan berubah ekor. Kalau za kan gampang tadi dengan titik. Sekarang ini ekor ada bulatan gini. Sok, apa kira-kira? Pusing kan? Akhirnya saya harus out of the box memang gitu kan ya. Jadi satu cerita, si lebahnya tadi kan mendengung di atas, ngambek sampai kemudian disengat. Lihat, jadi bentuk bulatnya itu seperti sengatan lebah menyengat, sampai tewas. Tewas disengat. Jadi lebahnya sedang menyengat sampai tewas. Cluenya tewas. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti tadi lebah sedang menyengat sampai tewas, itu apa? Tewas apa? Jadi kasih wa-nya tuh kasih penekanan supaya orang gak mikir banyak-banyak. Sudahlah hidup sehari-hari banyak mikirnya, kehidupan sehari-hari ngaji mah mikir atulah gitu kan. Dibuat kemudahan gitu ya. Jadi gini, gimana nanti orang bisa menguasai semua huruf? Jadi gini, ada huruf-huruf yang dengan 2 kali pengulangan clue saja langsung ingat. Tapi ada yang perlu 5 kali mengulang clue baru ingat. Ada nanti huruf yang butuh 10 kali diingatkan clue-nya baru ingat, begitu. Kalau belum 10 kali dia tidak akan ingat. Kalau sudah 10 kali ketemu baru dia ingat, begitu. Ya, diingatkan lagi, ingat clue-nya tewas, terus sampai 10 kali bilang tewas baru dia akan berikutnya ini lancar masih. Begitu prosesnya. Jadi tong kehelan mending bodoh-bodoh ting. Jangan. Sabar kakak. Gitu kan, sabar ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya tebak-tebakan tadi. Apa ini? Mulut anakon. Terus ada gak? Daun. Terus apa lagi nih? Tebak. Ayat. Bagus apa? Ya, ingat clue-nya ya. Lafalkan, ingat clue-nya. Terus. Baik, sekarang tebak kata. Ayo. Dada. Jawara maksudnya. Jawara. Terus. Naro pajero maksudnya. Terus. Naro pajero bawa Yamaha. Gitu. Terus. Ingat. Bako bahaya. Kenapa? Terus badana. Cuma ngarokok tapi tak benar Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Ngaji orang, karena saya tadi targetnya emang orang yang belum ngaji ya. Yang ngaji dengan saya tuh banyak yang sedang ngaji. Kenapa tekiat ngerokok heula ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya melihat hal-hal yang positif yang ada. Saya tidak melihat hal yang negatifnya. Saya berangkat, ayo ada hal positif kita kembangkan yang positifnya. Saya yakin kalau yang positifnya terus kita pupuk, kita kembangkan, lama-lama yang positif ini akan mengungguli hal-hal negatifnya. Sehingga mudah-mudahan dengan positif terus kita tanamkan, hal-hal negatif yang ada pada dirinya akan semakin menghilang. Ya, 10 menit lagi. Ya Allah. Terus beres kan kita? Ya. Yang penting lihat polanya, yang penting ingat polanya ya. Ingat polanya, karena gampang ini. Perhatikan. Ayo. Udah nantilah berikut aja dulu ya, 10 menit lagi. Perhatikan. Ini gampang. Sekali lagi, ini orang yang baru selesai belajar ini pun bisa ngajarin. Yang penting tahu caranya, kemudian punya filenya, betul nggak? Yang penting punya file nah Ustaz. Ya nggak gambarnya hese itu gitu. Iya. 36 jam saya mikirnya juga. Baik, sekarang tema lautan.
ya, tema lautan. Nanti insya Allah sedang didesain ulang ilustrasi ini jadi si Demaji. Ini si Demaji, anak Demaji, ya kayak Upin gitu ya. Ini hewan peliharaan yang namanya hainan. Ya, ini adiknya suka nangis, gitu ya, dengan satu giginya tuh di atas. Ya, oke, kita masuk. Berikutnya adalah bentuk dasar yang ketiga, tegak lurus. Ini A, apa? Nah, ini nanti akan mewujud dari jadi Demaji tadi, gitu ya. Jadi Demaji. Baik, berikutnya K, apa? Bentuknya mirip dengan apa? Hasil hitungan saya yang mudah adalah dia seperti kafalaya, apa? Kafalaya. Baik, berikutnya La, apa? Mirip apa Cika? Coba. Hah? Mirip kail. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti kail, itu huruf apa? Oke. Coba tebak dulu tadi apa? Terus, lepas suaranya. Ayo semuanya bareng-bareng. Ayo semuanya bareng. Apa kata kelala? Kenapa? Kata kalala ada koala pada lafaro, gitu ya. Terus nafakolama dawala mana sabaro. Sabaro kakak, ya. Terus karona aa bawa kalafa nata dao. Bentuk dasar yang berikutnya begini, ya. Huruf pertamanya adalah huruf H, apa? Huruf H ini tadi bebek hainan, si hainan, dia seekor bebek hainan. Menurut orang Sunda gampang nama hayang lah. Ya. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti hayang, itu apa? Hayang, bukan hayam, hayam, hainan. Tuh, ya. Berikutnya adalah huruf ja, apa? Huruf ja, satu titik kan? Nah, titiknya diganti dengan anak si hainan, dijagain di bawah. Dijagain di bawah. Jadi kalau si bebek hainannya jagain anak di bawah, itu huruf apa? Jagain anak di bawah. Jagain anak di bawah. Si anaknya loncat. Hop. Anaknya loncat. Hop, gitu kan? Sampai kemudian di atas. Jadi kalau ada bentuk huruf, si anak bebeknya tadi loncat ke atas, bunyinya gimana? Itu huruf kha. Hop, loncat ke atas, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya masih ingat ini A. Tadi ada siapa? Adiknya si Demaji. Langsung fasih loh. Saya kalau ada peserta yang ainnya jadi A, maknya bayi nangis, wah, pas oh iya, gitu bisa deh, ya. Oke, ini sekali lagi yang diajarin yang buta huruf ya. Jangan nanti presisi di mana makhrajnya. Mending beda dulu A dengan A, next level. Yang penting senang dulu. Nanti kalau sudah senang dia akan belajar, praktek terus. Nah, kalau praktek terus apalagi dibimbing terus, silakan nanti dengan klubnya masing-masing, lembaganya masing-masing. Ayo kita sama-sama bersatu karena Al-Qur'an, cinta karena Allah. Ini logo kita, slogan kita di Demam Ngaji. Bersatu karena Quran. Ya, kemudian cinta karena Allah. Quran akan menyatukan kita. Kalau perbedaan mazhab, karena Persis NU bisa jadi pisah. Tapi Quran menyatukan Persis dan NU Muhammadiyah semua bersatu karena Quran. Betul tidak? Kita bersatu di sini dengan berbagai ragam latar belakang, tapi kita bersatu di sini karena Quran. Betul? Bersatu karena Quran, cinta karena Allah. Insyaallah ya. Baik. Berikutnya apa? Nah, si Goma tadi kan bayi nangis, mulut bentuk hurufnya mirip seperti mulut bayi menangakan. Kenapa nangis? Oh, lihat gote goyang giginya kelepas ke atas. Goyang giginya tuh, lepas ke atas. Jadi kalau ada bentuk huruf kayak mulut bayi nangis dengan goyang giginya di atas, itu huruf apa? Ingat goyang giginya. Kalau lupa ingat goyang gitu. Oh ya goyang. Gitu. Oke, kita lanjutkan tebak-tebakannya. Ini tadi apa?
jagain, ingat ya, terus loncat. Hop. Hainan jagain anak loncat. Hop, gitu ya. Baik, kita lanjutkan tebak-tebakannya ini apa? Tebak huruf lagi. Sekarang tebak kata. Ayo. Jajana, ha-ha. Tawana, ho-ho. Jago, anak, oh. Oke, terus. Jamana saya ada bahaya. Benar, bahaya dada jangan. Jadi Sidema jadi lahir di zaman corona, karena merenungnya pun pas pandemi gitu kan. Jadi zamana saya ada corona, bahaya dada. Gitu ya. Baik, terus ada kofaja kama jalaya jalana lama tada tawana pada kharara. Baik, bagian terakhir, bentuk huruf terakhir, lihat. Banyak huruf yang tadi bab lautan ya, ini lautannya. Kemudian huruf pertamanya adalah huruf sa. Lihat, dia persis seperti ombak samudra. Ombak samudra itu huruf apa? Sekarang lihat di atas samudranya ada baby shark. Baby itu huruf apa? Bisa? Bisa semua bisa. Berikutnya so. Kalau so mah lihat bentuknya kayak sotong di lautan teh. Kayak apa? Sotong. Sotong adalah sotoy namanya. Ya. Kemudian di atasnya sekarang ada dolphin. Dolphin. Ya. Baik, tadi sudah tebak-tebakan apa? Ini apa? Ini apa? Oke, sekarang satu lagi to, apa? Huruf to mah lihat mirip seperti tower di atas bukit. Tower. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti tower di atas bukit itu huruf apa? Oke, sekarang huruf dho, apa? Apa? Lihat kalau dho mah ada komodo dekat si towernya gitu. Ya, ada apa? Komodo, apa? Jadi kalau ada bentuk huruf ya apa ada tower di atas bukit tapi di dekatnya ada komodo, itu huruf apa? Ini selesai semua huruf. Rata-rata 30 sampai 40 menit orang sudah bisa ngacak-ngacak ba, wa, ka, na, ha, la, po, wo, so, wo, sudah bisa. 30 menit, 40 menit selesai. Ya. Tuh, tinggal tebak-tebakan ngumpul, ya. Kita lewat saja tebak-tebakannya, silakan nanti pelajari, ya. Nanti akhirnya nih semua sudah saya siapkan, semua sudah siapkan. Akhirnya semua bisa. Ini A sampai iya. Coba. A. Biar rame begini caranya, biar rame gini, coba. Ada musik. Yuk, sekarang. Sudah tegang, sekarang dihibur. Silakan nanti teruskan download di YouTube Abu Robani. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sama ada juga saya sudah potong di IG saya aburabani.krki. aburabani.krki. Sama tolong follow dan tolong di-share ke yang lain biar semakin banyak orang yang merasakan kebermanfaatan kehadiran kita. Demam Ngaji Official IG-nya ya. Baik, singkat berikutnya nanti teman-teman tinggal mengajarkan satu perubahan vokal. Tadi kan sudah pakai A semua. Sekarang ajarkan dia pakai I dengan memindahkan garisnya dari atas ke bawah. Itu jadi B. Kemudian dia rubah menjadi angka 9. Itu jadi bu. Jadi ba, di, bu. Oke. Latihannya sama dengan tadi. A, bata, sa, ja, ha, ho. Terus di, diri, si. Terus tu, tu, gu, gu, limunu. Gitu ya latihannya. Baik.
Alhamdulillah. Ya. Coba apa ini? Nah, begitu ya. Tuh, tinggal tebak 2 huruf, ya, 2 huruf. Sekarang tinggal mengajarkan tanpa vokal, hurufnya mati Tadi babi bu, sekarang kalau dikasih tanda ini bunyinya ya, sehingga kemudian kalau ba ditambah jadi bab. Bukan BAB ya, bab. Jadi BAB. Coba apa ini? Dimadim. Terus suma. Terus tahu dimsum? Sok apa ini? Terus apa ini? Tahu tom yum? Coba apa ini? Yang keras. Terus persis pisang. Sama dadak ya. Nah, baru kemudian PR yang berikutnya menyambung hurufnya. Suksesnya nanti teman-teman semua mengajarkan huruf sambung, karena waktu kita sudah semakin mepet. Suksesnya nanti mengajarkan huruf sambung ketika sukses menanamkan clue tadi. Lihat, perhatikan ya, secara umum aja lihat. Clue-nya sama, ini semua sama. Bedanya ini di depan begini, tengah begini, belakang begini. Ini sama bentuknya. Kalau disambung sama begini tuh. Mau sepanjang apapun ke sini, lihat ini clue-nya. Ini nasi, ini bakwan, ini tahu, ini ya jatuh, ini bonus 1. Ya, sehingga berikutnya tinggal melancarkan raka. Ayo babi bubab, gitu ya. Kita hanya mengingatkan clue-nya. Ayo sekarang nasi, naninu nan. Sekarang 2 tahun. Tatitu sambil latihan mereka. Tatitu terus latihan. Nanti sudah 5 huruf, ya. Sudah 5 huruf baru tebak-tebakan lagi. Ayo tebaknya apa ini? Subasa. Tahu Subasa? Oh, seorang kapten dia. Terus tahu Nobita? Temannya siapa? Suneo, dunia, ya. Ini tokoh Indonesia yang angkat film. Terus Nusaiba. Terus tahu Bantan? Tokoh kartun anak-anak. Oh, Benten, Sumuhun Benten. Ya, sama ini juga diingatkan, ini hilang. Tadi hilang, saya katakan ini hilang. Lihat di depan. Kalau di depan si fathernya ngadep samping, tapi kalau di tengah-tengah ngadep ke depan. Gitu. Ngadep ke depan tuh, lihat ngadepkan ke depan. Tadinya ke samping, kalau di tengah-tengah sama di akhir dia ngadep ke depan, ya. Tinggal nanti ingatkan clue, ini si father, ini koi, kan gitu ya. Tinggal latihan fa fi fu faf gitu dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Mami mumam hayu. Nanti silakan dilihat-lihat ya, dilihat-lihat filenya, dipelajari dulu sebelum mengajarkan nanti, ya. Nanti tebak-tebakan lagi. Ku tahu namamu. Mana. Ya, terus kofimu hitam. Terus faman basuki tam. Terus hati-hati nifaktu bahaya. Jadi dari sekian banyak contoh saya memasukkan beberapa kalimat yang bisa untuk mengingatkan. Kayak tadi rokok bahaya, ini munafik. Nanti ada kisah juga ya di dalamnya. Ya, nah ini juga diingatkan, cuman dia tidak bisa disambung. Ingatkan dia tidak bisa disambung, ya. Tinggal nanti setelah beres per huruf ngulang lagi, ya. Tebak-tebakan lagi, murojaah lagi. Apa ini? Rudi bawa durian mantap. Terus ruzak dembu nikmat. Oke, terus warkop itu sauban rindu. Ini satu kisah yang sering saya ceritakan ya, favorit tentang kisah sauban. Karena saya kisahkan dulu sebentar tentang sauban, ya. Nah terus oke, kita lihat slide-slide-nya ya. Nanti ingatkan dalam Quran, ini kan pengantar Quran sebetulnya, lihat. Ya, di dalam Quran nanti ada la dengan a digabungin la a. Jadi bentuknya begini, ya. Oke, ini Kak, lihat Kak, kalau tunggal kapalnya ngadap ke mana, ke kiri. Kalau disambung ngadapnya ke kanan. Ini sama-sama kafal. Ini Kak. Diingatkan dalam Quran juga kadang begini bentuknya. Ini Kak sama. Ya. Oke, ini si tadi si Hainan, ya.
lihat tinggal kepalanya aja, tinggal latihan khafidhu ain uba ya di tengah-tengah. Nah ini perhatikan ada perubahan yang luar biasa, harus diingatkan. Kalau ain di tengah itu ada awalnya calangaf jadi mingkem, di tengah dan di ujung jadi mingkem, a jadi mingkem, tapi bunyinya sama a gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini gha sama cara menjelaskannya. Ini silmin kho, ini dari dia lagi bahagia. Kalau bisa khatam Quran, silmin kho aja bisa baca Quran sekarang. Ya, silmin kho aja udah bisa baca Quran dia, bahagia makanya dia. Ya. Terus apa nih? Fafi laf. Ya, nanti kisah Ja'far, nanti ada kisah Ja'far bin Janahain, ya. Baik, ini yang terakhir tuh, yang terakhir tinggal dilatih syashi susos, sosi susos, ya dodidudod, totidudod, ghalidudod, ya balsokut, tof markotof, dodol gorut manis. Ada ke bawah orang Garut? Mana orang Garut? Dodol gorut manis tuh ada contohnya. Ya, bisa jadi nanti swabnya pakai ini orang Garut nah, ya. Bisa jadi ini, ayo baca mon seserian nanti bebas baca huruf Quran. Mon ditunjukkan iya langsung tegang, positif ya, di swab positif tuh bisa ngaji gitu. Udah ajar ya. Ya, double Garut. Ya, apa ini? Begitu sulit. Kan awalnya tadi nggak bisa ya. Nah, sebetulnya ini sudah sampai semua loh. Ya, ini sudah sampaikan semua perangkat untuk bisa baca Quran sudah disampaikan. Ya, langsung dicek surat Panggalan surat Al-Lahab. Tabat yada lahab wa tab fi jidha hablum min masad. Di panggal-panggal ini bisa lancar. Rata-rata sampai sini minimal, ya, minimal sampai sini. Nah, yang maksimalnya nanti saya berikan tanda-tanda baca Quran. Pertama tanda ganda. Ya, tanda ganda. Nih, bab ba dikasih ganda begini jadi bab ba sama, bama sama, ya. Baik, ini contohnya apa? Makan bakso yamin, terus tahu bulat dadakan inna. Contohnya kan tuh sampai sadari kumaha di kesari, pesertanya tidak akan jauh nanti sadari resep gitu kan ya. Nggak ada gitu kan, membuat orang stres itu nggak ada. Tebak-tebakan yang happy, ya, tebak-tebakan happy. Sekarang dikasih garis satu tambah en. Tambahkan tanwin itu singkatan sebetulnya. Tanwin itu singkatan tambahin en. Tanwin tambahin with en, ya. Baik. Nih ban bin bun kan, tinggal contoh-contohnya aja tuh. Jalan sama, ini jalan makan sama. Ya. Dunkin sama Saulin bikun roktibun sama gitu kan ya. Tuh. Oke, saya ingin ini mulai panjang pendek itu sudah masuk Quran. Mulai ajarkan panjang pendek di sini, ya. Ini sudah awalnya ba, sekarang dikasih alif jadi ba, dikasih ai jadi bi, dikasih waw mati gitu kan. Baru sini langsung latihannya Quran. Qala gitu kan. Nara ya. Da warohaba. Walaupun ntar lalu mikir-mikir ya mereka, nggak apa-apa. Yang penting mereka nanti sudah bisa baca Quran. Mereka sudah terbebas dari buta huruf Quran. Nah ini tanda panjang yang kedua sama ya, antara yang tadi alif dengan harokat berdiri sama. Mulai abaikan kalau warna grey. Jadi pendekatannya kalau bisa sudah ke Quran yang warna. Karena nanti ada sambungan demaji ini KRQ. Nah KRQ sudah dikasih bukunya semua ya. Saya sengaja mengasih buku Quran buku KRQ supaya nanti dipelajari ya untuk kelanjutan demaji. Karena itu gampang. Kalau yang KRQ itu gampang. Ini yang terbaru. Sambungannya ke KRQ. Ya. Sengaja dikasih kenapa? Saya ingin mempraktekkan ini. Ya, biar tuntas. Karena ini perlu talaki secara langsung seperti ini. Baik, ini langsung tuh diingatkan di lafaz Allah dan terakhir panjang banget. Dan terakhir surat Toha, ini ujian terakhir. Dan rata-rata alhamdulillah semua yang kurang lebih sekarang ada 40 lebihan lah, hampir 50 orang yang sudah belajar demaji. Alhamdulillah rata-rata sukses 1,5 jam bisa baca surat Toha ini. Toha, tapi mereka sering gak nyadar. Sadar-sadar sudah bisa baca, setelah ditayangkan ini baru kok udah bisa ya? Kenapa awalnya cuma tebak-tebakan kayak tadi, ketika disampaikan ini mereka sudah bisa baca. Nah, inilah demaji. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga ini menjadi solusi
atas kondisi umat Islam Indonesia yang hari ini masih tinggi angka ketidakmampuan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan sekali Allah Subhanahu wa taala terus menolong kita agar kita bisa istiqomah bersama Quran, berkhidmat dengan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai penolong kita, penunjuk jalan dan pengantar kita ke dalam surganya, dan Allah kumpulkan kita kelak dalam surganya karena Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.